Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Asih Fitria Ainin Hasanah dengan NIM 2011 90038. Yang kedua, Khairul Umam dengan NIM 2011 90049. Yang ketiga, Cindy Marcella dengan NIM 2011 90051. Yang keempat, Dara Sifa Sakinah dengan NIM 2011 90053. Yang kelima, Desi Nur Safitri dengan NIM 2011 90054. Yang keenam, Dita Ayu Ajeng Anjani dengan NIM 2011 9064. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pengujian Instrumen Penelitian bagian 1 Validitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan nomor induk mahasiswa 2011190049. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap kelayakan atau relevansi. Isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment atau penilaian ahli. Validitas isi memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkapkan konsep. Semakin item skala mencerminkan kawasan atau keseluruhan konsep yang diukur, semakin besar validitas isi. Atau dengan kata lain, validitas isi merupakan fungsi seberapa baik dimensi dan elemen sebuah konsep yang telah digambarkan. Beberapa istilah lain dari validitas isi diantaranya yaitu content-related validity, intrinsic validity, relevancy validity, representative validity, dan logical atau sampling validity. Yang kedua yaitu validitas berdasarkan kriteria. Validitas secara kriteria merupakan sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Validitas kriteria terpenuhi jika pengukuran membedakan individu menurut suatu kriteria yang diharapkan diprediksi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menghasilkan validitas konkuren atau validitas prediktif. Perbedaan antara validitas konkuren dengan validitas prediktif adalah waktu pengujian di mana validitas konkuren diambil dalam waktu yang sama, sedangkan validitas prediktif dilakukan beberapa saat setelah terlebih dahulu skor hasil tes diperoleh. Selanjutnya yaitu validitas konstruk. Pendekatan dasar validitas konstruk adalah mengakses sejauh mana tes yang dimaksud mengukur sebuah konstruk teoritis atau ciri sifat. Asesmen ini melibatkan 3 langkah umum, yaitu yang pertama, konstruk tes harus melakukan analisis yang diteliti terhadap konsep. Yang kedua, mempertimbangkan bagaimana hubungan sifat ciri itu dengan variabel lain. Dan yang ketiga yaitu perancang tes perlu menguji dulu apakah hubungan dihipotesiskan benar-benar ada. Selanjutnya ada langkah-langkah validitas. Yang pertama adalah langkah-langkah validitas isi. Langkah-langkah validitas isi ada 5, yaitu yang pertama memberikan kisi-kisi dan butiran instrumen. Yang kedua, masukan yang diharapkan dari ahli kesesuaian komponen instrumen dengan indikator
Yang ketiga, berdasarkan masukan ahli tersebut, kisi-kisi atau instrumen kemudian diperbaiki. Yang keempat, meminta ahli menilai validasi butiran berupa kesesuaian antara butiran dengan indeks. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menghitung indeks kesepakatan ahli atau writer agreement dengan indeks Aiken-V atau indeks Gregory yang merupakan indeks untuk menunjukkan kesepakatan hasil penilaian para ahli tentang validitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah validitas berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Yang kedua yaitu bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor atau perjumlahan dari beberapa faktor. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari validitas konstruk. Yang pertama yaitu justifikasi eksplisit bahwa konstruk adalah penting dalam pendidikan atau psikologi. Yang kedua yaitu perbedaan harus dibuat antara hipotesis konstruk dan konstruk lain walaupun nampak sama. Dan yang ketiga yaitu hipotesis konstruk harus terukur. Yang keempat, bukti atau keterangan haruslah diperoleh dari sumber yang berbeda untuk mendukung konstruk. Dan yang selanjutnya, bukti atau keterangan haruslah diperoleh untuk memperlihatkan bahwa konstruk tidak berkorelasi dengan faktor-faktor yang tidak relevan. Dan yang terakhir yaitu konstruk dimodifikasi sesuai dengan informasi tambahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh validitas. Contoh judul penelitian yang diambil yaitu analisis validitas isi butir soal sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah entah mana berbasis nilai-nilai Islam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan tidak dapat dipisahkan dari alat evaluasi yang digunakan. Salah satunya yaitu tes. Untuk mengetahui apakah tes atau soal yang digunakan sudah memenuhi kriteria tes yang baik, perlu diadakan analisis terhadap soal-soal tersebut. Salah satunya dengan dilakukan analisis validitas isi, yaitu dalam proses pembelajaran di MA entah mana, guru menerapkan proses pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai Islam, salah satunya yaitu dengan mengajak siswa untuk menemukan nilai-nilai keislaman dalam mata pelajaran matematika. Guru menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini tentu sajalah dengan madrasah aliyah yang lebih banyak menanamkan nilai-nilai agama bagi para siswa. Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa analisis butir soal dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah, dalam hal ini MA entah mana yang berbasis nilai-nilai Islam. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.